Kriminal Kongko. Wah, mantap. Vin, ini kita udah ngomong-ngomong nih udah berapa episode ya kita ya? Kita udah 8. Kingkong. 8 sama ini 8 ya? Iya, 8. Ya, 8. Teman-teman masih ingat nggak episode 1 yang hostnya yang rambutnya gimbal tuh? Iya, kenapa tuh? Kemanain ya? Hah? Kemanain dia ya? Dia lagi ke itu Jamaika. Jamaika. Sama Sri Lanka ikut demo di Sri Lanka. Oh, dia berarti menyuarakan pendapatnya kalau negaranya kan bangkrut, bilang jangan. Iya, jangan gitu. Seorang ibu-ibu pernah ngomong, jangan pernah ikut masalah, nanti kamu yang kena getahnya. Berarti dia kena getahnya dong nanti. Iya, getahnya. Getah apa tuh? Getah pisang apa gitu. Nggak bisa pulang Getah dia. jati. Ya, oke, ini ngomong-ngomong kita udah balik lagi setelah berapa minggu kita nggak take. Katanya tadi gimmicknya bukan itu. Iya, apa-apa, masih doang. Kita 2 atau 3 ya? 2-3 minggu ya. Iya. Itu 2-3 minggu yang lalu kita ngapain ya, Vin? Aus. Out apa? UAS. Ujian akhir semester. Iya, bukan Aku di mana? editor udah waduh. Yaudah. Silakan, Vin. Kita sekarang itu akan membahas Apa? tentang Korea. Tepatnya tentang eskalasi dan peta politik setelah bulan Maret kemarin itu Yoon Suk Yeol itu menang pemilu, gantiin Moon Jae-in. Ah, iya. Gue ngikutin tapi dikit tuh. Iya itu juga, bener gak sih? Itu kan, Vin? Iya itu kan bahasnya? Oh bukan? Pengennya sih gitu tapi tergantung hostnya. Lu nggak mau kenal dulu hostnya siapa nih? Kayaknya ada siapa nih? Si hostnya kita host kenalin hostnya. GS. Gestor. Oke, kita Gestor kenal ke rumah gua. Oke, gestor kita kenal dulu nih. Siapa? Halo, gue Viva dari Kriminologi Angkatan 2019. Jadi Viva ini fokusnya di bukan kejahatan politik, dia politik luar negeri. Iya. Makanya yang kita bahas sekarang itu. Ada hubungannya sama stick PS gitu? Nggak ada. FIFA. Come on. Enggak. Seperti itu. Kita kan di ini ya, Vin ya. Jadi tadi oke. K-pop ya. K-pop deh jadinya deh karena keberatan katanya ya. Kayaknya Kalau asik bahas nih. politik Gua buka dulu ya. kali. Ya. Sebenarnya FIFA K-pop tuh apa sih penjelasannya sepemahaman lo aja? K-pop itu Ya. yang jelas pasti Korean pop dan itu isinya Itu panjangan sih kayaknya sih. ya pokoknya itu basicnya yang orang-orang tahu. Jadi isinya K-pop itu lagu-lagu, musik-musik ataupun idol-idol yang ada di Korea gitu. Kalau drama nggak masuk K-pop tuh. Kalau drama beda lagi, kalau drama tuh K-drama. K-drama. Kalau Iya. K-pop Korean pop. Agak tahu sedikit gua. Lagu-lagunya. Mulai dari ini awal mula lo suka K-pop ataupun tahu dulu terus Gue- suka terus gimana awal Gue awal mulanya? tahu kelas 4 SD, tapi dulu gue nggak suka banget sama K-pop, anti banget. Tapi akhirnya malah jilat ludah sendiri, jadi suka K-pop pas kelas 6 SD. Enggak. Awalnya gue juga gitu, Vin, meragukan K-pop, Vin. Terus sampai sekarang keterusan. Aman aja. Aman aja. Iya, bener kan ya? Mungkin budaya ini bagus kali ya. Iya, mungkin ya. Tapi kan kita punya preferensi sendiri-sendiri ya. Yang gue suka tuh dampak dari K-pop buat Indonesia tuh adalah budaya nih nyampe kan di sini makanan. Ya itu makanan fashion, enak tuh. segala macem. Tapi ada yang enaknya juga. Apa tuh? Nggak usah lanjut yuk. Lanjut. Salah satunya tuh berhubungan sama boyband. Lo boyband yang paling lo suka siapa? Yang paling yang selalu lo dengerin apa yang lo masukin playlist? Yang paling gue suka itu NCT. NCT itu punya banyak unit gitu. Jadi mereka itu merupakan sebuah grup yang membernya tuh unlimited, nggak terbatas. Jadi bakalan nambah terus kayak JKT48 nggak sih? Iya, mirip kayak gitu. Jadi kayak bisa regenerasi gitu. Iya. Jadi Telkomsel kuota Anda kalah sama NCT ya. Cuma di NCT itu juga ada sistem graduate, tapi membernya tetap ada di NCT tapi graduate aja. Graduate. Terus graduate jadi apa tuh? Jadi staf ahli apa gitu di NCT? Enggak. Dulu di NCT Dream tuh ada sistem kayak gitu, cuma sekarang udah nggak ada sih. Oh, jadi kalau udah. membernya udahan keluar aja gitu. Enggak, karena fans demo gitu kan, makanya ya udah. Jadi kalaupun mereka keluar mereka tuh bisa tetap jadi bagian dari NCT ini gitu nggak? Iya, nggak ada Berarti- yang keluar tapi cuma apa ya dulu Apa tuh ya? pokoknya sistem Lulus. NCT Dream. Iya lulus. Jadi kalau udah iya. dewasa, Ngerti gue. Kayak ini Vin, kayak Dewa 19. Enggak, Vin, lu dengerin dia tadi kenapa ada demo, kenapa fansnya demo? Itu iya kenapa? jadi iya demo emang beneran demo soalnya nggak terima gitu kan, kayak udah bareng-bareng selama bertahun-tahun tapi dipisahin. Gitu kan. Oke, Vin, aku pengen nanya dulu ke Apa kamu. tuh? Kamu kan suka nonton Dewa 19 ya? Iya, berapa Pas kali? dia ganti vokalis itu kamu pernah demo nggak? Atau fansnya Enggak, pernah demo? vokalisnya itu kebetulan yang warna musiknya sejajar. Jadi ada Indra, Sherrock segala macam. Jadi dia
pemilihannya benar-benar di Bagus, gitu ya, bagus. bagus ya. Udah lanjut aja lanjut. Itu kalau masalah K-pop Dibahas gitu tuh K-pop. kan apa namanya kan kalau boy band itu kan identik mereka ngeluarin merch juga, nggak cuma boy band, girl Iya. band juga. Itu lu biasanya merch itu lu beli nggak sih? Iya beli. Dulu waktu SMP tuh fanatik banget, suka beli albumnya, selimutnya, bonekanya, Nah. apalagi tuh. Itu Poster dan ada kategorinya nggak sih kayak macam-macam gitu, kayak apakah cuman buat pajangan doang nggak, atau ada yang bisa kita pakai, ada yang bisa kita ini bingkai mungkin ada nggak? yang bisa dipakai itu selimut, kipas tangan gitu-gitu. Gokil juga. Selimutnya itu bentuknya gimana? Gambarnya apa? Gambarnya muka itu idol ya. Kalau kita kan Juventus. Iya, lu selimutnya. nggak pernah punya selimut gambar MU gitu kan? Nah, beda dong. Beda. Paling mahal kalau boleh sharing itu apa yang paling mahal yang pernah lu beli? Paling mahal itu selimut, karena selimut tuh belinya di fansite gitu kan. Fansite tuh pokoknya yang suka moto-motoin idol gitu, dia biasanya dari orang Korea gitu sih. Lu berarti belinya di luar di luar Indonesia maksudnya? Iya, tapi lewat grup order. Gokil. Jadi dia tuh kalau anak-anak Korea itu kalau pengen beli apa-apa itu biasanya bikin GO. Iya benar. Tapi GO bukan tempat les tapi grup order ya. Oh. Grup order. Nah, jadi dia tuh mereka kayak pre-order gitu dari Koreanya langsung begitu. Gokil juga. Pengirimannya berapa lama kalau gitu? Biasanya paling lama sebulan. Sebulan. Tapi pernah juga gue beli album PO sampai PO. 2 bulanan gitu. Soalnya ngestak di ininya, pajaknya. Apa sih? Bea cukai. Bea cukai. Tapi mesti sabar, itu lama-lama juga loh. Iya. Kalau Lu nggak beli makanan ya udah berhasil. gue juga pernah Vin waktu itu beli box set nyampe 3 bulan padahal jualannya cuma di Pasming. Box set apaan? CD, Itu pre-order gitu. PO. PO kan Janjinya sebulan. Iya. 3 bulan cuma nunggu dari Pasming. Ke rumah gue kan kayak cuman Duitnya diputerin dulu di Diputerin deposito dulu gitu. deh. Oh. Kan ada bunganya lumayan tuh. Nih balik lagi soal merch yang K-pop ini kan itu pasti nggak cuman apa ya boy band juga, girl band kan pasti kan pokoknya yang identik sama band-band gitu ada kan merchnya. Iya. Ada kayak like stick gitu biasanya. Aktor nggak ada ya? Kalau aktor juga punya sebenarnya, Oh, ada. cuma Ini gue pengen tahu nggak nih. begitu banyak yang tahu deh. Korea apa aja di milking gitu ya, di peras. duitan Merchnya banget ya. bagus sih. Gila ya. Berarti bisnisnya bagus. Berarti nggak cuma musik tapi juga ini brand merchnya juga dinaikin juga ya. Benar. Ngomong-ngomong soal apa ya pengiriman merch ini, kalau lu pesen lu pernah ada kejadian tertipu nggak sih, penipuan gitu? Sejauh ini kayak gue nggak pernah ketipu sih, cuma kalau dari cerita orang-orang kayak di Twitter suka Iya. ada yang ketipu gitu kan, kayak misalkan dibawa lari duitnya sama anak SMP padahal masih SMP tapi udah pinter banget bawa duit orang. Enggak, itu anak SMP-nya yang pinter atau yang beli yang goblok? Gimana, Bib? Keduanya kali ya. Keduanya ya. Semua fans K-pop gitu. Enggak loh, enggak dong. Gue pinter. Kan nanya doang ya. Enggak, kadang-kadang gue juga bingung apa sih yang membuat fans K-pop itu dikit-dikit diserang mulu sama orang umum gitu. Bukan idol, fans K-pop fans Iya, fansnya kenapa ya? Kenapa ya suka diserang gitu tanpa alasan? Biasanya di dalam satu lingkup fandom itu emang suka ada yang toxic gitu, bocil-bocil biasanya. Oh, kok bocil ya? Bocil. Tapi ada juga sih yang waktu itu kasus Safa, itu orang Oh iya dewasa malah. Safa, 29 tahun deh. Iya, Kenapa ya? saya Perwakilan Najamin dan Huang Renjun, dia bilang kayak gitu. Terus kader dosennya itu kader Golkar gitu-gitu ngomongnya. Ngomong-ngomong kasus Safa, ini ada yang menarik nih. Kan waktu itu Safa kan digeprek di Twitter Space kan. Iya, Tahu betul. Twitter Space kan lo? Tahu. Lagi pada banyak itu yang marah-marahin dia kayak gitu. Tiba-tiba Safanya ngomong, "Kak, ini udah belum? Aku mau ngerjain PR." bener-bener yang itu ada rekamannya. So, dia ngomong kayak gitu. Dia masih SMA kan? Masih SMA, dia lebih pinter justru Iya lah, lebih pintar. si mbak-mbak itu. Iya wae. Tapi kalau antara satu idol sama idol lainnya pernah nggak? Oh, gue lebih suka ini. Debat. Pernah di fandom gue tuh NCTzen suka banget war. Oh. Jadi padahal mereka ini satu fandom ya, tapi saling ini sikut-sikutan. Jadi ada solo stand gitu. Jadi Bosin. di dalam sebuah fandom ada kayak kubu-kubuan lagi gitu lah, ada circle di dalam circle. Oh gitu ya? Aneh juga ya. Aneh kan, aneh banget. Tapi gue takutnya itu kalau beneran in real life di konser tuh mereka beneran gitu apa cuma sekedar sosial media Enggak doang sih, sih? sosial media biasanya. Oh itu berarti aman ya. Soalnya kalau di konser sibuk teriak. Mungkin main sikut-sikutan deh. Iya, antara teriak seneng sama minta tolong nggak salah. Iya. Desek-desekan Pak. Ya kan? Iya, desek-desekan. Udah ada pernah belum ke Jakarta belum sih yang di NCT gitu? Udah ada yang pernah belum? NCT. Ke Indonesia? Indonesia nggak ya? Kayaknya pernah, tapi bukan konser solo mereka. Terus Jadi apa? kayak konser yang kayak music band gitu-gitu. Ya, ini Halo Band bukan sih? Bukan. Alobank NCT Dream kemarin. Oh, Ada. Gue nontonnya dari Tri, gue tuh Fizz.
Iya, Sebab Office. peradaban tidak pernah mati. Iya. Tapi NCT Dia itu pada Iwan gitu. Day one. Iwan Jumat Itu Sabtu Red Minggu. Velvet. Red Velvet, Day 3-nya itu Phil Koplo. bukan Day Kan 3. gua dateng. Enggak cuy, Day 3-nya itu kalau nggak salah kan itunya Red Velvet. Ada Ini Ran. maca latte. Baca latte. Day 3-nya maca latte kalau nggak salah. Gokil. Lanjut Pin, boleh Pin. Lanjut lah, udah ditanyain semua pertanyaan gue sama lu. Apa? Parah. Enggak. Gue nanya apa ini? Enggak. Astagfirullah. Gue nanya apa ya? Teman-teman, kalian komen ya pertanyaannya di bawah. Aku harus nanya apa ini? Itu yang suka komen di itu Stewie Tuki siapa sih? Hah? Kamu kan tahu itu? Itu. Hah? Kamu sekarang lihat ke depan. Kamu lihat ke depan. Nah. Itu gue kirain dulu ya. Biar lucu. Selalu gue like nih komennya lucu banget nih. Biar lucu. Kalau lihat videonya nah sebelum-sebelumnya tuh. Aduh. Tuh. Emang sistemnya itu gimana sih dari fanbase dari boybandnya itu nggak dari agensi atau ataupun boyband itu emang nggak nyediain kayak marketplace gitu ya buat mereka beli langsung gitu ya para fansnya. Ya itu sebenarnya ada websitenya, kayak websitenya tuh namanya, gue lupa sih nama websitenya karena udah lama banget gue nggak ikutan PO gituan. Jadi di dalam website itu ntar ada satu orang yang bikin grup order biar pajaknya sama IMS-nya tuh bisa di-sharing gitu, jadi jatuhnya lebih murah. Oh gitu, jadi emang ngakalin sistem Pin. Iyalah. Ya kan pajaknya biar lebih murah. Iya. Harusnya kan itu belinya sendiri-sendiri kan. Kalau beli sendiri-sendiri sayang dong ongkirnya. Ya emang harusnya sewajarnya seperti itu. Emang harganya Album begitu. cuma 100 ribuan, pajak sama IMS-nya 500 ribu sendiri. Ya, itu kan ada perhitungannya sendiri Viva dari bea cukai. Itu namanya mengakali sistem. Enggak, kalau mau kali sistem pasti udah lama dong dilabrak. Ya makanya kan sering ketahan di bea cukai. Itu mah karena mau diperiksa doang. Ya enggak, ketahannya lama masalahnya. Cuma mau diperiksa doang, nggak dia apa-apa. masa diperiksa doang gitu. Diperiksa doang sampai ada yang minta tebusan kan aneh itu. Lah mungkin itu oknum. Wah, oknum banyak banget, oknum bisa bikin satu provinsi ya. Emang. Udah mending gini dah lu nitip sama saudara lu di ataupun punya teman Korea, lu kapan-kapan kalau ke Indonesia Ana titip CD Korea NCT. Ya banyak. Iya. Iya betul. Gue pakai logat Arab. Oke, kita balik lagi dah. Sekarang kita pindah sesi deh. Jangan ngomongin masalah pre-order lagi. Kita mencoba balik ke belakang masalah K-popnya. Kenapa K-pop ini bisa jadi sebesar ini di Indonesia coba? Bisa dijelasin nggak? Ada sejarah nih. Di Indonesia dulu. Indonesia Ini dulu. kan podcast yang watchingnya Indonesian people Iya. gitu. Lu menurut lu udah deh. Hah? Apaan? Angel. Sampai muncrat gitu. Udah lanjut. Kenapa? Di Indonesia. Awal mulanya mungkin karena lagu-lagunya yang ear catching gitu sih, kayak lagu Super Junior yang Sorry Sorry itu kan nge-boom banget ya di seluruh dunia sampai masuk pasar Indonesia. Emang lagunya gimana? Coba. Coba nyanyiin. Masa gue nyanyiin? Iya, apa? Ih, malu lalu aja. Malu. Gak mau. Enggak sebenarnya apa yang Gangnam Style tuh Korea juga kan? Iya, jadi Itu udah 10 tahun lalu atau 9-10 tahun lalu mungkin. nah, gue suka tuh Gangnam Style. Bagian apa Coba nih? gimana Gil? Gil. Ya, tadi kita ngomong dari awal salah mulu. Aku ragil. Coba gimana Pin? Nggak tahu gue. Kan lu gak mau kan suruh niruin? Gue emang nggak tahu bahasanya, nggak tahu liriknya. Joget-joget tahu dong. Ya gini. Gangnam Style tuh sama Harlem Shake tuh 1 tahun yang sama. Berarti 2013 mungkin. Iya, gue tuh suka Gangnam Style soalnya di saat band-band Korea lain itu pakai mukanya yang sama semua, nggak bisa gue bedain mukanya. Tiba-tiba Gangnam Style cuma tiba-tiba ada orang gendut nih, nggak pakai kacamata, gaya-gaya, joget-joget, nyanyi Gangnam Style. Gue kira tuh dia Men in Black. Hah? Gue kira dia Men in Black. Sama Will Smith. Lain. Lu tahu Pin? Ya makanya kan gue bilang muncrat dari tadi. Nah makanya dia itu sebagai anomali lah gitu. Anomali lu kata kafe. Ini lu sebagai orang apa? Fans apa namanya? NCT Zen. Lu short tempered gak sih lu, atau lu gampang panas gak sih lu, atau ngeliat diusik atau disenggol dikit sama inian di online? Kalau sekarang udah enggak sih, soalnya udah keseringan juga dan kayak Waduh. itu
kayak kekanak-kanakan aja kalau gampang panas. Nah iya Viv, gue pengen ngebahas sisi itunya deh. Dari lu nya, gimana lu ngelihat perubahan lu dari yang fans Korea pas kelas berapa tuh awal? 6 SD sampai sekarang yang udah kuliah, itu perkembangannya gimana aja, yang beda tuh apa aja? Dulu gue waktu SD pernah ikutan war gitu, tapi warnya tuh gue ngebel SNSD ngelawan Cherry Bell. Cherry Bell dulu Ih, kan gitu mah zaman Kobo suka Junior nih. ngikutin konsep SNSD, makanya gue ya gitulah, namanya juga Digugat. bocil lah kan. Nggak sampai digugat sih, cuma ngewar aja ngata-ngatain Cherry Bell segala Iya, macam. soalnya dosennya bukan kader Golkar. Tapi Apa? Gak ada dosennya. Lanjut terus. Lanjut. Ya dari seiring berjalannya waktu, gue tuh udah berapa tahun ya suka K-pop tuh kayak 10 tahunan ya kan. Kayak makin lama makin ngerti lah, makin dewasa gitu, belajar dari pengalaman yang udah-udah lagi. Nah itu dia Pengalaman emang guru terbaik sih. itu membuat lu tambah bijak no, dan menghadapi komen-komen yang agak-agak pedes ya. Iya, jadi kayak lu kalau mau ngatain K-pop plastik atau plastik joget-joget juga gue kayak, oh ya udah, itu mah cuma angin lalu aja, udah ngapain didengerin, udah template banget lah Berarti istilahnya. lu bisa menghadapi Alvin deh. Udah biasa. Kita harus nyari kata-kata yang baru lagi Vin, buat ngatain. Jadi tuh Lu apa ya? serang aja bocil. Orang awam tuh kalau ngatain K-pop pasti K-pop plastik, plastik joget-joget. Begitu doang. Iya mukanya sama, Sama. gitu-gitu. Nggak ada yang lain gitu. Apa? Itu Main badminton sekalian gitu. pesan buat fans K-pop yang mungkin masih baru join nih ke dunia K-pop. Menurut gue ya sebenarnya emang ada masanya sih, lo tuh yang masa-masa fanatik gitu, ntar juga seiring berjalannya waktu mereka tuh bakal dewasa sendiri, bakal ngerti sendiri gitu loh. Terus kalau misalkan lo dipancing sama orang-orang awam kayak dibilang apa Korea mah begini-begini, Korea begitu-begitu, lo apa ya, coba buat ngadepin itu secara dewasa gitu. Lu nggak usah ditanggepin yang kayak gitu tuh, ntar juga orang itu bakal capek sendiri gitu. Oke, sekarang kita akan bacain berbagai penipuan yang diderita oleh K-pop ya di Twitter ya. Satu aja Pin. Gak jadi deh. Itu Waktu itu ada yang ketipu 400 juta soalnya. kayak banyak gak sih kayak gitu? Iya banyak. Dia apaan? Gue tuh udah gak kaget lagi. Album. Dibawa kabur. Jadi nih kalau penipuan K-pop tuh biasanya kayak gini nih. Ada template-nya. Ada pertama biasanya pakai alasan lah masih di Korea atau gimana, pengirimannya telat. Kedua ketahan di bea cukai. Nah ketiga udah nggak bisa dihubungin orangnya. Nah, diem udah. Iya udah gitu. Jadi tipu dari Koreanya sana. Tapi kalau di DSP masih banyak kan apa Korea, walaupun buat collectible items tuh yang si apa albumnya, tapi kalau bener di digital streaming maksud platform kan banyak. Lu nggak bisa beli lewat Amazon atau apa kayak gitu, Alibaba kayak gitu. Baba Amazon Kenapa dikit. sih? Itu lebih mahal gak sih? Oke. Iya, mahal. gue tahu kan, mending Apa ya solusinya ya Vin? patungan lewat Amazon gitu loh daripada lu PO ke orang nggak jelas gitu. Emang di toko online nggak ada apa yang resmi gitu? Iya, atau Biasanya nggak tuh gue ready stock kalau di Yang toko di apa pihak kedua gitu ya, maksudnya? yang atau jual. nggak agensi nggak pengen buka cabang itu di Indonesia? Tahu? Oh iya. susah gak sih? Susah kenapa? Ya SM tapi gak jualan kan? Itu yang di mall bukan sih? Yang di mallnya? Agensi doang. Yang di iya gue pernah lihat tuh SM. Iya, Sudah muncul kan? Ya Lintisari dong. Itu emang iya, maksud gue kan kalau sebagai market kan Indonesia kan juga gede gitu loh. Iya. Pengen buka ya cabang gitu kan bisa juga buat daripada Berarti ntar bisnis online mati dong. ya mati lah ya, itu juga kan ngakalin sistem jatuhnya, ilegal kayak Yang gitu. patah tumbuh yang hilang berganti. Nah, yang apa hancur, Ya, gue lupa lagi iya liriknya. gue juga lupa. Yang Ya udah deh, Gak pernah hancur dibangun lagi. itu bukan tuh vis Oh iya, emang. Mandira. Nah oke, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Apa itu Vin namanya Vin? Ya, sekarang kita masuk di sesi baper. Baca pertanyaan. Ya, mantap. Kita telah mengumpulkan 1.235,6 juta pertanyaan, Dikurangin. 432 Iya. yang akan ditanyakan kepada yang maha kuasa. Kepada Afifa. Mahal ya. Ya, silakan Kevin Oke, dimulai. gue mau nanya pertama. Kalau idol lo dihina, gimana reaksi lo? Kan tadi lo udah bilang kedewasaan. Tapi misalkan ada kejadian yang benar-benar in real life gitu untuk nyata. Oh, gue biasanya sering sih sebenarnya di dalam circle gue juga ada yang suka ngata-ngatain K-pop gitu. Coba gue kayak paling gue iniin doang, gue jangkau. Soalnya ada depan muka gue gitu kan, kenapa enggak?
Dijambak. Ah, ini puncak komedi. Tapi Taehyung Jimin Nggak dua-duanya. Soalnya gue Dijambak aja. gagal ya. Gagal. Itu yang jambak cewek juga kan tapi. yang gue jambak cowok. Oh buset, rambutnya Salvin lagi aduh. Enggak. Botak. Taehyung Jimin. Cepak dijambaknya gimana? Kan atasnya masih ada. Oh. Iya. Oh, Ben, kan rambutnya cuma di atas. jadi gue kira cepak TNI. Iya, tapi kan jambak rambut gak cuma di atas. Dikete. Iya. Dikete. Gue ngebayangin tuh anak ngatain terus kepalanya digini anjing, kepalanya digini jambak lucu banget pasti. Biasanya kalau dia saking berisiknya tuh gue jambak. Kalau gue Anjing, cubit. lucu banget anjing. Taehyung Jimin. Dijambaknya sampai kayak gini. Iyalah. Lucu banget sih. Dicontohin. Boleh. Gue udah ngebayangin visualisasi kayak ini lucu banget sih anjing. Itu waktu apa SMP atau SMA? Enggak sekarang. Kuliah. Ada temen. Oh Ada teman gue di anjing. dalam circle gue itu. Dia ngatainnya gimana biasanya? Fans K-pop ngapain sih plastik kayak gitu. Taehyung Jimin. Nah gitu. Kok udah 3 kali lebih ya? Udah dia nanya sampai 60 kali soalnya. Ini yang kedua. Vin, yang kedua lu yang nanya deh. Oke, ini ada pertanyaan dari Angel ya. Kenapa boyband atau grup Korea banyak yang rambutnya kayak ayam SD? Oh itu biar biasanya kalau mau comeback atau mau debut gitu tuh emang rambutnya harus diwarnain gitu biar lebih Oh eye ya catching. dia tau. Oh, warna-warni maksudnya ayam SD. Iya, ya itu lebih. Gue ngebayangin model lagi. Iya, gue kira Warnanya. itu tajam-tajam Warnanya. gitu Iya, kan. warnanya yang dikutip. Gue kira kayak Naruto anjir rambutnya bingung. Tapi ada tahu konsep apa ya debut idol K-pop no si NCT dia pernah konsep kayak jamet gitu. Oh iya, pantesan makanya fansnya Jadi gitu DCBD semua ya? ya. Di CBD deh. Apanya? Bukan. Ini itu. si Bukan. S-nya apa lupa gue. Bonge. C-nya Citayam. S-nya apa lupa gue. Sudimara. Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Gue udah gak mau lagi gue ke situ, capek gue. Trauma. Waktu itu gue syuting film sama syuting tugas kuliah sama kayaknya gak lagi deh. Temu kurma ya. Kayak sejenis gitu. Tapi DJ cantik cuy. Iya, Coba Tifa selebih. Gak mau. Masa lebih lucu segmen kedua sih, aneh banget. Aduh, Gak boleh. 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 Paling kita ulang segmen pertama ya, Bin. Baca nomor Maksudnya gimana sih? Iya. Sebagai K-popper gimana tanggapan lo soal solo stand? Solo Stand. Apa tuh maksudnya? Itu loh, sekolah tinggi akuntansi. Beda. Masuk ke situ. ST. Beda Pak, mohon maaf. Jadi apa? solo Maksudnya apa stand sih? itu misalkan di NCT ini kan ada membernya ada 2-3 tuh ya. 2 sampai 3 doang maksudnya. 23. Itu tim inti sama itu Itu pelapis. udah jadi timnas ya? Iya, timnas. 20 ya? Iya. Jadi 23. Nah, di dalam fandom itu ntar ada yang sukanya cuma sama salah satu member aja. Terus malah juga ada yang kayak ngata-ngatain member lain gitu loh. Dia sukanya sama misalkan dia jadi fans Taeyong, tapi dia ngatain Jaemin kayak gitu tuh. Terus menurut gua solo stand itu nggak apa-apa sebenarnya asal lu nggak ngejatuhin member lain. Oh iya. Tapi ada yang kayak gitu. Ada di dalam fandom gua itu. Di 23 Vin, lo kalau mau kelihatan di spotlight masa semuanya sih mesti kelihatan. Gue tahu. Iya kadang tuh karena agensi suka ngasih apa ya lain bagian buat member itu nggak rata, jadi suka ada solo stand yang nggak terima gitu, terus ngatain member lain yang lebih banyak dapat Spotlight segala macam. Kenapa dari agensinya tuh bikin banyak? Lu pusing gak sih gue jelasin? Iya, gue Gua pusing. ngerti tapi pembagiannya itu yang masih Iya, nggak masuk di akal gue itu agensinya kenapa harus ngebagi sebanyak itu gitu loh? Kenapa dia nggak fokus aja di 1 unit atau 2 unit gitu? Kenapa nggak dikasih beasiswa gitu ya? Iya. Kan Roy nggak mau. Heeh. Atau nggak bikin boyband baru gitu? Apa? Pakai nama beda gitu? Kenapa harus pakai nama? Jadi matcha latte misalkan. Iya, matcha latte tuh. Ya, soalnya SM-nya sendiri tuh foundernya kan Lee Suman itu tuh pengen bikin konsep baru gitu loh. Jadi di dunia K-pop nih belum ada tuh grup yang unlimited gitu membernya. Gue kan nanya tadi dia ngomong BTS gue jadi inget. Apa benar semua apa namanya member dari boyband itu akan keluar dengan alasan wamil? Nah, ya itu. Kalau wajib militer itu gimana sih kita? Ini mau nanya keluarnya apa wamilnya? Wamilnya dulu deh. Iya, apakah wajib sih? Wajib. Dia namanya wajib militer. Tapi apakah keluar alasannya selalu wamil? Ah iya. Biasanya kalau keluar bukan karena wamil sih, karena sakit. Sakit. Biasanya sakit. Kalau nggak skandal ya. Iya skandal juga bisa sih.
Kuliner Korea yang kuliner misalkan yang udah masuk ke Indonesia yang paling Ya, suka apa? bener. Kuliner. Paling suka ini yang ada di Kmart, apa ya namanya? Kmart tuh apa? Kayak Walmart gitulah. Itu kan Ada. swalayan yang jualan makanan Korea segala Di macam. sini dari tapi gue nggak Korea. tahu di mana. Di Blok M deket Blok A. Bukan Oh Blok A deket Deket Oh, MRT. semodel Polres Deket Jaksel MRT. kalau nggak salah. modelan Family Mart sama Lawson Iya, itu. modelan Di FM. kayak gitu. Tapi Tau nggak Sevel lah. Odeng. Nah itu odeng enak. Odeng kan di FM tapi. Odeng. Odeng Korea ya? Di Family Mart kan. Ya, itu juga ada, cuma yang di Kmart juga nggak kalah enak. Itu bukan FM itu ini kalau FM yang di Lu Kolong kalau MRT. sempat cobain dah. Goceng nggak salah ya? Goceng. Apaan? Murah banget. Odeng SD gue kali ya. Ini odeng Odading enak, gue udah nyobain lu ke Bandung tapi Jakarta dikit. Sama lu kalau ini sekedar fakta nih, makanan yang depannya bak-bak itu babi lu, Vin. Emang Bakmi, iya. emang Bakmi, bakwan, tapi nggak semua bak itu. Nih misalkan kayak asbak tuh baknya bukan babi. Jadi lu nggak bakal ngerokok haram tuh nggak mungkin. Lu mandi di bak mandi tuh bukan bak mandi tuh bukan babi. Baknya tuh bak yang dibuat dari fondasi buat mandi gitu. ngobrol berdua. Gue cuma ngasih tahu kan ini soal referensi kuliner. Pertanyaan terakhir ya. Bener gak sih K-pop itu bisa dijadiin zona healing buat fansnya? bisa. Ini gue tak ini boleh. Kenapa tuh alasannya? Gue udah cerita. Misalkan lo lagi patah hati nih sama cowok real life, pasti larinya tuh ke K-pop. Soalnya pernah juga kasus Luna Maya, dia kan waktu itu Siapa? pernah Luna Maya ditinggal sama ya pacarnya, sekarang udah jadi mantan, terus dia lari ke K-pop kan, suka sama BTS. Yang itu bukan sih? Lu namanya apa sih? Yang sama Yang itu loh, sebut merek kan? bukan ya? Bukan ya? Oh, siapa lo? Lo lihat masker gue logo apa? Peter Pan. Bukan sama itu. Luna Maya yang putus dari suaminya Syahrini. Nggak ngikutin gue kalau Iya, itu. habis jadi suaminya ya putus lah ya. Ya enggak, maksudnya si itu lebih milih Syahrini gitu loh. Kalau Terus lu- Luna Maya patah hati dong, terus larinya ke K-pop. Kalau lu Vin, lu lebih milih cari ini apa lu namanya? Lu namanya Syahrini. Aku di mana? Oke. Kalau presiden Korea favorit siapa Vin? Kok jadi politik sih? Ya udah Nggak jangan. ada, soalnya gue gak merhatiin politik Korea. Kayak kita stand Opa Kim Jong Un ya. Ajusi. Ya kan Korea juga, kok nanya Korea bukan? Ini lagi basket. Sel. K-pop kan apa? Korean Korsel. pop. Korean pop. Tapi di Korsel. Udah di Korea seluruhan lah. Enggak lah. Indonesia pop seluruhan Indonesia lah. Korut kalau dengerin lagu K-pop langsung di ini. Enggak. Di apa? Itu mah ketahuan apa? Hah? Ketahuan apa kalau Tahu, ketahuan, tahu ya. ketahuan. Kan bisa pakai headset ya. Kok gitu ya? TMI. Ya, untuk sekarang sudah selesai. Kita mungkin Viva ada mau closing statement? Buat fans K-pop Biar biar buat siapa aja deh, buat Siapa sih? mama papanya siapa tahu kan. Ini closing statementnya tentang apa? yang paling penting buat fans K-pop yang selalu ditindas. Coba boleh. Kriminologi. Terima kasih Pak Luki sudah Iya, silakan. memberikan kesempatan ini gitu ya. Terus. Iya, makasih banget buat ini nama channel. Kriminologi Buduluhur. Oh iya. Iya. Terus Oke. channel fakultas. Makasih banget udah diundang ke podcast ini. Seru banget ngobrol-ngobrol sama dua host yang namanya mirip ya, Vin gini. Iya. Terus apa ya, pesan Makasih sama buat ruangannya LMK. Oh iya, buat LMK juga makasih udah disediain ruangan yang adem banget. Makasih buat RBL. Iya, makasih juga buat anak RBL yang siapa tahu lagi nonton ya kan. Dan buat Nanti lu share ya ke teman-teman RBL lu biar Oke. nonton nih, soal temannya masuk YouTube ini. buat Wan, Mudah-mudahan buat bisa Wan naik. nanti kalau ketemu terus lu ngatain K-pop lagi, gue jambak lagi. Gue jebak lagi. Kan udah speak up di sini. Iya. Iya, ya nggak apa-apa, emang nggak boleh. Oh iya. Kita iya. undang aja dia ke sini ya. Boleh, next time. Kita ngatain K-pop bareng-bareng. Biar nggak ada yang dijambak. Iya. Ya udah. Ya udah. Mungkin sekian aja. Saya Alvin. Saya Kevin. Saya Viva. Sampai ketemu lagi. Dah. Dadah.